Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Miss Sumiati. Today we will learn about report text for grade 9. Hello my beloved students. How are you today? I hope all of us here always be happy, healthy and happy too. Ya, anak-anakku, pada pertemuan hari ini untuk kelas 9 kita akan mempelajari tentang report text. Okay, we will learn about report text. In the nice day, pada hari yang sangat menyenangkan ini, we will learn what is report text. Apa itu report text? What will we know about the report text? Apa yang akan kita ketahui tentang report text? Okay, now let's see together. Before we learn about report text, we should know the objective of the lesson today. Jadi, sebelum kita mempelajari tentang report text, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Okay, today we will learn to obtain and share about information about things, animals, natural phenomena, and social phenomena in order to get the general knowledge about them. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana kita bisa mendapatkan informasi serta membagi informasi tentang things, benda, tentang animals, tentang hewan, natural phenomena, tentang fenomena alam, and also social phenomena, tentang fenomena sosial, in order to get the general knowledge, agar kita bisa mendapatkan pengetahuan, gambaran secara umum tentang benda-benda tersebut. Okay, that is the objective of our lesson today. Itu adalah tujuan kita yang akan kita pelajari, yang harus kita kuasai pada pembelajaran hari ini. Okay, now let's learn together, let's discuss together about report text. Okay, students, do you know what is report text? Do you ever read a report text, maybe in magazines? Ya, mungkin kalian pernah membaca teks report di majalah-majalah, di koran, on newspaper. Kalian mungkin pernah membacanya. Or maybe you have or even watch it in television. Kalian pernah melihatnya di televisi. Ketika kalian melihat berita, ketika kalian melihat reportase. Nah, mungkin kalian pernah melihatnya. Okay? Now, let's start discuss about text report. Let's see here. What is text report? Apakah text report tersebut? Report text is a text which present information about something as a result of systematic observation and analysis. Jadi, text report itu adalah sebuah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagai hasil observasi dan analisis systematically. Ya, jadi di dalam text report itu yang disajikan adalah fakta, apa adanya. Kemudian itu adalah hasil dari observasi, ya, hasil dari penelitian, dan disajikan secara sistematis. Jadi dalam teks report tidak ada yang mengada-ada, semuanya disajikan in fact, secara fakta. That is text report.
let's see kind of topics that you can find in report text. Ada beberapa topik yang bisa kita gunakan, yang bisa kita temukan pada teks report. The first topic is about animal. Topik yang pertama adalah animal, hewan. Ketika kita akan menggambarkan sebuah hewan in general, secara umum. For example, we will tell about giraffe. Kita akan membicarakan tentang giraffe. Giraffe is the tallest animal in the world. Jerapah itu adalah hewan yang paling tinggi di dunia. Nah, itu secara umum berarti semua jerapah itu pasti tinggi, tertinggi di dunia. Remember, in report text, we will tell something in general. Yang kita bicarakan di sini adalah sesuatu secara umum di seluruh dunia. Itu akan seperti itu. The second topic is plant. Topik selanjutnya adalah tanaman. For example, we will discuss about mangrove tree. Kita akan melihat tentang tanaman mangrove tree, tanaman pohon mangrove. Nah, di sana akan diceritakan mangrove tree in general, secara umum mangrove tree itu seperti apa, tempat hidupnya di mana, ciri-cirinya bagaimana, kegunaannya bagaimana, semuanya akan diceritakan di sana. And the next is thing, benda. Kita bisa menceritakan banyak sekali benda secara umum. Oke? Yang mempunyai ciri-ciri yang sama in all over the world, di seluruh dunia ini. And the next topic, there is natural phenomena. Topik selanjutnya adalah fenomena alam. For example, here, now we are in the wet season. Kita sedang berada di musim penghujan. Biasanya pada saat musim hujan, fenomena alam yang muncul itu adalah flood, banjir, tsunami. Itu akan muncul di sana. Nah, pada report text, hal tersebut akan diceritakan secara nyata, secara fact, secara fakta. And the last topic here is today's world phenomena. Peristiwa yang terjadi di dunia saat ini. Yeah, we know that in this world today there is a big disease. Ya, ada wabah yang sangat besar, yaitu COVID-19. It can be a report text. Itu akan menjadi report text. Okay, students, that is kind of topic that we can find in report text. Itu adalah beberapa topik yang bisa kita temukan di dalam teks report. Okay, now let's see what is the purpose of a report text here. Apa sebenarnya tujuan sebuah teks report yang mau disampaikan kepada pembaca ketika seorang penulis membuat teks report itu kira-kira tujuannya apa? Let's see here. The first purpose is to present information about something in general. Untuk menyajikan informasi tentang sesuatu secara umum, ya. You should remember that in general, secara umum. For example, if we want to describe about general, so about giraffe, so we will describe giraffe in general. Kita akan menggambarkan jerapah itu secara umum. And the second purpose is to report factual information about subject, for example, plant, animal, thing, or nature. Ya, jadi untuk memberikan fakta, informasi secara faktual, baik itu tentang tanaman, baik itu tentang animal, atau mungkin tentang keadaan alam. Nah, that is the purpose of report text. Itu adalah tujuan
dari report text. Tujuan yang disampaikan oleh the writer, penulis, to the reader, kepada pembaca ketika pembaca itu selesai membaca report text tersebut. Okay, let's see. After we know the topic and the purpose of report text, let's see the generic structure and also the lexicogrammatical feature. Kita juga harus mengetahui struktur teks dan juga unsur-unsur kebahasaan dari sebuah teks report. Ya, jadi ketika kita membaca teks report, kita harus mengetahui unsur kebahasaannya apa, struktur teksnya apa. Setiap paragraf itu pasti ada struktur teks and lexicogrammatical feature-nya. Now, let's see together. The first paragraph of report text is called general classification. Pada paragraf pertama pada report text, struktur generiknya namanya adalah general classification. Nah, isinya apa pada general classification itu? Kita lihat. It is stating classification of general aspect of thing, plant, animal, place that will be discussed in general. Jadi pada paragraf pertama yang merupakan general classification, di sana merupakan pengelompokan sebuah spesies secara umum, baik itu berupa benda, baik itu berupa binatang atau tempat. Apa yang akan kita ceritakan pada paragraf-paragraf selanjutnya secara umum kita sebutkan dulu di paragraf yang pertama. Namanya adalah general classification. Nah, setelah kita sebutkan secara umum apa yang akan kita ceritakan, the next paragraf selanjutnya, generic structure atau struktur teksnya namanya adalah description, penggambaran. Kalau di paragraf pertama kan tadi adalah general classification, penggambaran secara umum. So, the next paragraf selanjutnya adalah penggambaran secara khusus dari hal yang kita gambarkan secara umum tadi. So, in description, we will tell what the phenomenon and the discussion in the term of parts, qualities, habits, or behaviors. Jadi, pada deskripsi di sini akan menggambarkan hal-hal yang akan dibahas secara rinci per paragraf seperti bagian-bagiannya, sifat, kebiasaan, serta tingkah laku yang ada di paragraf pertama dari benda yang tadi akan kita gambarkan di paragraf pertama. Nah, biasanya pada description di sini akan dibagi beberapa paragraf di mana setiap paragraf itu akan menggambarkan hal yang berbeda. So, every point in each paragraph will discuss about different parts, ya, akan menggambarkan hal yang berbeda dari paragraf yang pertama, yang mengandung hal dari paragraf yang pertama. Okay, that is the general classification and description atau generic structure dari report text. Now, let's see the language feature atau unsur kebahasaan. Nah, ketika kita membaca report text itu pasti kita akan menemukan kata-kata yang akan sering muncul. Kata-kata yang kita gunakan, tata bahasa yang kita gunakan pada report text di sini. Kita lihat, yang pertama adalah present tense, ya. Jadi, tata bahasa yang kita gunakan yang pertama adalah present tense. If the subject is still present, digunakan untuk menyatakan suatu kebenaran. Ketika kita mau menceritakan hal yang di sana merupakan a fact, kebenaran, dan itu terjadi terus menerus sampai kapan itu ada, maka kita menggunakan present tense.
ya, digunakan untuk menyatakan sebuah kebenaran atau fakta ilmiah. For example here about tsunami. Ketika akan membuat teks atau membuat cerita tentang tsunami, pasti akan melalui beberapa observasi, dan yang disampaikan itu secara fakta. Di sana nanti pasti akan menggunakan present tense. And the next is past tense. If the subject is extinct, kalau subjeknya itu sudah punah. For example, dinosaurus itu kan sudah punah. Mungkin tiger, ada beberapa harimau itu yang sudah punah. And the next, there is passive voice. Nah, kalimat pasif ini biasanya kita pertemukan ketika yang berada pada report text itu adalah hal-hal yang terjadi di masa lampau, tapi hasilnya itu sampai sekarang masih kita rasakan. Contohnya bagaimana caranya dulu mereka bisa menemukan laptop. Nah, ini salah satu contohnya. The first laptop is invented in 1979. Laptop yang pertama itu ditemukan pada tahun 1979. Is invited. Di sana ada kata di is, kemudian kata kerja untuk ketiga itu adalah passive voice. Ditemukan. Okay, now let's see another language features. Ya, there is general noun. Di sana ada kata petunjuk yang menunjukkan sesuatu secara umum. Nah, jadi kata petunjuk yang kita gunakan sesuatu secara umum di seluruh dunia itu sama. For example here, ada giraffe is the tallest animal in the world. Giraffe itu adalah binatang yang tertinggi di dunia. All over the world, it's almost the same. Pasti namanya giraffe, tubuhnya itu paling tinggi di seluruh dunia. Okay, students, that is the generic structure and also the lexico-grammatical features dari report text. Now, let's see the example of report text. Ya, that tell about plants, yang menceritakan tentang tanaman. Report text yang menceritakan tentang tanaman. Nah, we will try to analyze. Kita akan mencoba untuk menganalisa the generic structure and also the language features. Kita juga akan mencoba menganalisa tentang generic structure, struktur teksnya, dan juga language feature, struktur bahasanya. Okay, let's see together from each paragraph. Kita lihat, there is a mangrove tree, ada pohon mangrove. Let's see in the first paragraph. A mangrove is a tropical marine tree. Mangrove has special aerial roots and self-filtering top roots which enable them to thrive in brackish water. Brackish water is salty but not as salty as seawater. Mangrove trees are commonly planted and found in coastal area. So, let's see the first paragraph ya. Kita lihat paragraf yang pertama di sini. Pada the first sentence, pada kalimat yang pertama, itu sudah menunjukkan bahwa yang akan kita ceritakan secara umum all over the world, yang sama di seluruh dunia, itu adalah a mangrove tree. Di sana adalah pohon mangrove. Let's see from the first sentence bahwa mangroves itu adalah pohon laut tropis. Nah, di seluruh dunia itu semuanya tahu bahwa mangrove itu masuk ke dalam pohon tropis. Kemudian, mangrove itu memiliki akar udara khusus dan juga akar air penyaringan garam yang memungkinkannya berkembang dalam air payau.
ya. Brackish water itu adalah air payau. Air payau asin, tapi tidak seasin seperti air laut. So, pohon mangrove itu biasanya ditanam dan ditemukan di daerah pesisir, in a coastal area. Okay, student, now let's see the generic structure from the first paragraph. From the first paragraph here, we can see a mangrove is a tropical marine tree. Generic structure dari paragraf pertama di sini adalah general classification. Di sana disebutkan a mangrove in general. Mangrove secara umum itu masuk ke dalam pohon laut tropis, biasanya berkembang biak di air payau, dan sering juga ditemukan in a coastal area, ditemukan di daerah pesisir. And now let's see the lexicogrammatical feature here. Kita bisa melihat di sini ada to be is, kemudian di sana ada kata have, berarti menggunakan simple present. Ya, pada paragraf pertama sudah terlihat sekali. Di sana menggunakan simple present. Now let's see the next paragraph here. Kita bisa melihat paragraf yang kedua. Kalau di paragraf pertama tadi namanya adalah general classification, maka di paragraf kedua dan selanjutnya itu namanya adalah description. Bisa kita lihat yang digambarkan tentang mangrove tree di sana apa? Kita lihat paragraf yang kedua, second paragraph. Mangroves can serve as walls of protection for natural disaster in coastal area like tsunami. According to BBC News, healthy mangrove forests had helped save lives in the area disaster tsunami, and people tended to respect these natural barriers even more, especially after the tsunami. Kita lihat deskripsi dari mangrove tree di paragraf kedua. Di sana menyebutkan bahwa mangrove itu dapat berfungsi sebagai dinding pelindungan bencana alam di daerah pesisir, like tsunami, seperti tsunami. Kemudian di sana ditunjukkan faktanya. Faktanya apa? Menurut BBC News, hutan mangrove yang sehat telah membantu menyelamatkan nyawa di tsunami Asia, dan orang-orang di sana cenderung lebih menghormati untuk menjaga alami ini, terutama setelah tsunami. So, in the second paragraph, pada paragraf kedua di sini dideskripsikan fungsi dari mangrove trees, fungsi dari pohon mangrove, di mana bisa menjaga terjadinya natural disaster, bisa menjaga terjadinya bencana alam. Nah, kita lihat susunan bahasanya, ya, susunan bahasa yang ada di paragraf kedua. Di sana masih menggunakan present tense, ada sit, ada like, ya. Dan sekarang kita lihat the next paragraph, paragraf yang ketiga, masih tentang description. Oke, jadi setiap paragraf selain paragraf pertama yang akan kita deskripsikan itu beberapa poin yang berbeda. Kita lihat paragraf yang ketiga. There are several species of mangrove tree found all over the world. Some prefer more salinity, while others like to be very close to a large freshwater source such as river. Some prefer areas that are sheltered from waves, but some species have their roots covered with seawater every day during high tide. Other species grow on dry land but are still part of the ecosystem. The Times India reported that rare species of mangrove had been found and was also known as the looking grass tree.
Probably because the leaves are silver coated. Okay, we can see from the third paragraph. Kita bisa melihat pada paragraf ketiga di sini bahwa there are several species of mangrove tree. Yang mau diceritakan pada paragraf ketiga di sini bahwa ada beberapa jenis pohon mangrove yang ditemukan di seluruh dunia. Okay, remember we will discuss in general. Jadi seluruh dunia itu kita bisa menemukan pohon mangrove. Sebagian jenis lebih menyukai salinities, sementara yang lain suka sangat dekat dengan sumber air tawar yang besar seperti sungai. Tapi beberapa yang lain itu lebih memilih area yang terlindungi dari ombak, ya, sheltered from wave. Dan yang beberapa spesies lainnya yang memiliki akarnya ditutupi air laut sehingga hari saat air itu pasang, makanya dia lebih merasa tenang dari ombak yang melindunginya. Spesies lain tumbuh di lahan kering, namun masih merupakan bagian dari ekosistem. Nah, di sana ditemukan juga fakta yang ditemukan di Times of India. Times of India itu melaporkan bahwa spesies mangrove langka telah ditemukan dan orang di sana itu mengenalnya sebagai pohon kaca yang tampak, ya, also known as the looking glass tree. Nah, jadi pohon mangrove menurut orang India itu seperti pohon kaca yang tampak. Kenapa? Mungkin karena daunnya itu dilapisi perak. Ya, jadi pada bagian yang ketiga di sini, the writer, penulis, ini akan mendeskripsikan tentang jenis-jenis dari mangrove tree di seluruh dunia. Jenis-jenis dari pohon mangrove yang bisa kita temukan di seluruh dunia. Okay, now let's see next. The next paragraph tentang mangrove tree, kita lihat lagi deskripsi pada paragraf selanjutnya. Mangroves need to keep their trunk and live above the surface of the water. Yet, they also need to be firmly attached to the ground so they are not moved by waves. Any part of root that appears above the water flows oxygen to the plant on the water surface. As the soil begins to build up, these roots produce addition roots that become embedded in the soil. Jadi pada paragraf yang terakhir di sana disebutkan bahwa mangrove itu perlu menjaga persediaan makanan mereka serta memunculkannya di permukaan air, in the surface of the water. Namun mereka juga harus terikat erat ke tanah sehingga tidak tergeser oleh ombak. Nah, di sana caranya bagaimana? Setiap bagian akar yang muncul di atas air mengalirkan oksigen ke tanaman di bawah permukaan air. Nah, saat tanah mulai terbentuk, akarnya itu akan memproduksi akar-akar yang kemudian tertanam di dalam tanah. Itu adalah cara mangrove untuk bisa membentuk persediaan makanan mereka, sehingga mereka itu akarnya tadi yang harusnya erat ke dalam tanah tidak akan tercabut karena adanya ombak. Okay, let's see in the last paragraph here. Yang mau digambarkan oleh penulis di sana adalah tentang bagaimana mangrove itu menjaga persediaan mereka. Ya, to keep the trunk and leaf, untuk menjaga persediaan mereka, menjaga dahan, menjaga daunnya agar tetap berada di atas permukaan air. And from the last paragraph here, kita masih tetap melihat di sana menggunakan present tense, ya. Di sana semuanya menggunakan present tense.
itu adalah salah satu lanjut features dari report text here. Okay, now let's conclude about the generic structure of the report text that we have discussed before. Kita bisa melihat generic structure tentang report text yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Yang pertama, the first paragraph, there is general classification. Nah, general klasifikasi yang secara umum itu apa? A mangrove is a tropical marine tree. Ya, a mangrove is a tropical marine tree. Yang kita mau ceritakan secara umum adalah mangrove yang merupakan pohon laut tropis di all over the world, di seluruh dunia. Mangrove itu masuk ke dalam pohon laut tropis. And the next part of generic structure, ya, dari report text, bagian yang lainnya adalah description. Pada description di sini biasanya tidak hanya muncul dalam satu paragraf, bisa muncul bermacam-macam paragraf. Mungkin bisa 2, mungkin bisa 3, tergantung yang mau dideskripsikan itu apa. Kita lihat di sana deskripsi pada paragraf yang kedua itu adalah mangrove trees are commonly planted and found in coastal area. Ya, pohon mangrove umumnya ditanam dan ditemukan di daerah pesisir. And the next description, there are several species of mangrove trees found all over the world. Banyak sekali spesies dari pohon mangrove yang bisa ditemukan di seluruh dunia. And the last description, there is mangroves needs to keep their trunk and live above the surface of the water. Pohon mangrove itu membutuhkan kekuatan, kesediaan mereka, bagaimana cara mereka agar batang dan daunnya itu tetap berada di atas permukaan air. Okay, students, that is the example of mangrove tree, the example of report text. Ya, contohnya di sini Ibu ambil dari plants, dari tanaman mangrove. Kita bisa lihat di sana yang disebutkan itu adalah tentang fakta apa adanya. Dan itu kita sebutkan in general, secara umum, bukan spesifik. Maksudnya secara umum di sini in all over the world, di seluruh dunia. Itu sama seperti itu. Ya. Okay. Now let's see the exercise here. Sekarang kita lihat contoh dari latihan yang ada di sini. Nah, pada teks report di sini, Ibu memberikan sebuah teks yang terjadi in all over the world, di seluruh dunia. Semuanya merasakan kejadian ini. Ya, there is a big disaster, there is a big disease, penyakit atau wabah yang ada di seluruh dunia. Mudah-mudahan negara kita nanti akan menyelesaikan wabah tersebut, ya, dan kita semua bisa terbebas dari wabah ini. What is it? It is about COVID-19. Itu adalah tentang COVID-19, and I stay here in Indonesia. COVID-19 in Indonesia. Okay, now in Indonesia, COVID-19 is infectious disease caused by a newest discovered virus named SARS-CoV-2, and this virus first appeared in Wuhan, China, and eventually spread in many countries including Indonesia. Ya, jadi pada paragraf 1 mulai diceritakan secara umum COVID-19 itu sebenarnya apa dan ditemukan pertama di mana dan akhirnya bisa masuk ke negara kita. And the second paragraph itu mulai dideskripsikan. Ingat deskripsinya ini from the fact. Di sana ada reported on March 2, 2002. Nah,
Di sana ada fakta-fakta yang diberikan pada tanggal 2 Maret 2020. Kemudian in the next paragraph itu tentang the case of novel curious keep ground, bagaimana itu mereka itu menjadi sebuah pandemic. And the last di sana the president are issued regulation. Negara kita mulai memberikan sebuah government regulation, ya, sebuah PP 21 tahun 2020 untuk menyelesaikan wabah yang ada tersebut. Nah, tugas kalian, your exercise here, kalian bisa try to analyze the text above. Kalian bisa mencoba untuk menganalisa teks di atas. The first, find the generic structure of the text above, ya, from COVID-19 then. And the next, find the lexicogrammatical feature. Kalian temukan lexicogrammatical, unsur-unsur kebahasanya. And the last, try to find the main idea from each paragraph. Kalian temukan the main idea dari masing-masing paragraf. Okay, student, that's all about report text. Ya, Ibu harap kita bisa lebih memahami tentang report text. Kita lebih mengetahui seperti apa report text tersebut, dan Ibu harap apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa kita selalu believe in yourself. Kalian selalu percaya diri pada diri kalian sendiri, ya, to do your activity, untuk melakukan aktivitas kalian. Be safe, selalu jaga keamanan kalian, terutama pada wabah yang sedang melanda di dunia ini, di negara kita ini. Kita harus menjaga diri kita. Kita harus melakukan protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah kita. And the last, always be healthy. Ingat, kesehatan itu sangat kita butuhkan. Ya, seperti apa kita kalau kita tidak sehat, tetap kita tidak akan merasakan sesuatu yang membahagiakan. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Thank you very much. See you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.